Shalom jemaat damai. Akhirnya Natal telah tiba. Biarlah sukacita Natal itu menjadi satu hal yang sungguh boleh kita rasakan di hari Natal ini. Di tengah situasi, kondisi apapun di dalam kehidupan kita, biarlah kita pun dapat tetap rindu dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Natal di dalam kehidupan kita. Seperti tema di dalam perayaan kita pada hari ini yaitu menjadi saksi Natal bagi dunia. Biarlah hidup kita sungguh-sungguh boleh membawa berita sukacita Natal itu. Mari bersama sebelum kita memulai perayaan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh menyambut datangnya hari Natal ini. Kami rindu Tuhan di hari Natal ini, sukacita Natal itu menjadi satu hal yang boleh kami bawa di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Sukacita Natal akan kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Itulah yang menjadi sebuah penguatan kami Tuhan, di tengah situasi, kondisi apapun di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tetap dimampukan oleh Tuhan, kami menjadi orang-orang yang boleh menyampaikan berita sukacita Natal ini, dengan kami berbagi kasih, dengan kami berbagi kepedulian bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menjadi sumber sukacita kami, sumber kekuatan kami. Saat ini kami hendak merayakan Natal, kami memperingati akan kedatangan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah sukacita itu sungguh-sungguh boleh kami hayati dan kami rasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat damai, terimalah undangan Natal melalui sebuah persembahan pujian yang disampaikan oleh Paduan Suara GKI Damai. Seperti biasa, kami tak dapat berkumpul ibadah di gereja, dapat bersama saling mengucapkan selamat Natal semua. Berbagi sukacita, tetap kami bersekutu, meski di depan layar kaca, mengundang Dia hadir di rumah kami. Tuhan Yesus hadirlah, Tuhan Yesus hadirlah, Kau datang bawa damai dan sejahtera. Tuhan Yesus hadirlah, Tuhan Yesus hadirlah, Kau datang bawa keselamatan kekal. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Tuhan Maria
pada suatu hari menjelang Natal, di tengah suasana gerimis yang dingin. Bu, minta teh tawar panas 1 ya Bu ya. Siap, Pak. Ini Pak, monggo. Oh, terima kasih Bu. Sekalian gorengannya Pak. Ini ada Terima kasih. pisang goreng, ada ote-ote, tahu isi, ada tempe. Oh, enggak Bu, terima kasih. Belum dapat orderan soalnya Bu. Walah, Sampai jam segini masih kosong. bayarnya nanti aja kalau dapat orderan. Atau saya kasih aja ya Pak. Nah, buat ganjal perut. Oh, nggih Bu, terima kasih. Sampean tuh kok ya baik sekali sih Bu. Wong kita itu sama-sama orang susah. Ibu jualan, saya pun juga ngojek belum dapet ya Bu. Wah Pak, nggak apa-apa. Kita itu sama-sama susah. Jadi saya tuh lebih memahami bagaimana kesulitan orang lain. Sudah dimakan aja. Kita itu Iya, Bu. seperti kaum gembala pada saat Natal pertama dulu itu loh. Oh, Ya, iya, ayo Bu. silakan. Terima kasih Bu. Saya minum ya Bu ya. Ya, dimakan ya Pak. Iya, mumpung gerimis gini Bu. Ya. There's a star in the east on Christmas morn. Daddy on the mountain, it will lead to the place where Savior's born. Daddy on the mountain, rise up, shepherd, and follow, follow. Go daddy on the mountain, over the hills and everywhere. Go daddy on the mountain, that Jesus Christ is born. Leave your fields and leave your land, rise up, shepherd, and follow. Leave your sheep and leave your rams, rise up, shepherd, and follow. When I was a sinner, I prayed both night and day. I asked the Lord to help me, and He showed me the way. Go daddy on the mountain. There's a star in the east on Christmas morn. Rise up, shepherd, and follow. It will lead to the place where Savior's born. Rise up, shepherd, and follow. Rise up, shepherd, and follow. Follow. Rise up, shepherd, and follow. Go down on the mountain. There's a star in the east on Christmas morn. Go down on the mountain. It will lead to the place where Savior's born. Rise up, shepherd, and follow. Benar itu Bu, benar wes. Gak kayak orang-orang di gereja itu Bu. Bawaannya aja mobil mewah-mewah, Mercedes-Benz, BMW, W. Tapi kalau dimintain bantuan, banyak alasannya. Masa kayak gitu Pak? Wong gereja saya itu sih anggota jemaatnya juga banyak. Apalagi yang orang-orang susah itu banyak. Bahkan Pak Pendetanya pun terpaksa juga ngobjek untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apalagi sekarang musim pandemi kayak gini Pak, wah susah. Buat biaya sehari-hari aja juga susah.
kalau gerejanya Bapak sih mungkin banyak orang-orang yang lumayan karena tinggal di daerah perumahan yang bagus-bagus, Pak. Walah Pak, pandemi ini nggak milih Pak. Mau perumahan elit, mau kampung sama saja. Kayak saya sekarang ini, kerjaannya banyak berkurang. Perusahaan punya kebijakan, karyawan dikurangi separuh. Gitu. Beruntung saya masih bertahan. Tapi ya gitu, gajinya dipotong separuh. Separuh, Pak. Iya. Jadi ya, kalau merayakan Natal tahun ini hanya bisa berdoa, mudah-mudahan bisa bersuka cita, Pak. Betul, Pak. Betul. Every year at Christmas, all I can see are pictures of the things I want around the tree. But this year's a little different. I'm not thinking of myself. So my prayer for this Christmas is for somebody else. lagu anak-anak tadi. Sekarang ini Natal boro-boro minta meriah ini itu. Kita sudah bisa meringankan penderitaan orang lain. Kita sudah bisa menolong orang lain. Wah, rasanya sudah seperti di sorga. Iya Bu,
masalah pandemi ini banyak orang stres. Jemaat stres. Majelisnya stres. Hamba Tuhannya juga stres. Kalau rapat berantem isinya, yel-yelan. Belum lagi berita-berita dari jemaat, ada yang meninggal, ada yang sakit, nggak bisa ibadah online lah, inilah, itulah, susah. Semua jadi sensitif. Suami istri berantem. Anaknya stres, sekolahnya online terus. Mamanya stres karena nggak bisa ngajarin terus. Apalagi papanya sudah bayarannya dipotong separuh, kuotanya meningkat lagi. Susah. Waduh. Makin stres jadinya. Waduh. Saya nanya kalau ikut stres gini Pak. Bu, ya kalau mau ngotong itu alon-alon, jangan kenceng-kenceng kayak gitu. Nah ini Pak Majelis ceritanya kayak gitu. Saya kan ikut, jadi ikut stres Pak. Nah iya Bu, apa nggak gregetan saya ini? Tadi rapat itu loh, isinya ayal-ayalan tok. Selamat sore. Selamat sore, Apa kabar Bapak Ibu? Minum apa Pak? Wah, sudah jangan repot-repot. Saya ini mau nengok ibunda. Gimana kabarnya? Loh, ibu saya sudah sembuh. Oh, puji Tuhan. Tadi pagi sudah saya kasih minum Panadol, jadi pusingnya sudah hilang. Iya, Terima iya. kasih atas kunjungannya Pak. Ya, saya ikut bersyukur karena Ibu sudah sehat. Tapi ngomong-ngomong tadi kok stres-stres ini, siapa yang stres? Ini loh Pak, bapaknya ini loh. Pak Penatua ini katanya stres. Tiap hari itu cuma, kalau di warung nongkrong gini sambalnya cuma stres aja Pak. Nggak tahu kenapa itu bapaknya itu. Loh, Bapak ini penatua. Penatua gereja mana, Pak? Iya Pak, saya penatua gereja yang ujung sana itu loh Pak Pendeta. Jadi begini, saya itu merasa kita ini kurang sehati Pak. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, rasanya kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Memang situasi seperti sekarang ini susah. Seringkali kita jadi emosian, ya, sulit mengendalikan diri. Tapi sebetulnya firman Tuhan itu memberikan kepada kita kekuatan, sehingga apapun kondisinya, meskipun situasinya sulit, ya, tetapi kita tetap diberikan kekuatan. Nah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, kita pikirkan, apalagi mendekati Natal ini. Mari kita dengarkan firman Tuhan ya, supaya kita diberi kekuatan untuk menghadapi semua kesulitan ini.
segera. Kita hanya nikmat dunia, kau kejar selalu terus. Tak tempatmu tiada lagi bagi Yesus penebus. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Satukan hati kita di dalam doa. Bapa, hidup ini sulit, tantangan kami berat. Pandemi ini Tuhan sungguh membuat kami tidak siap. Berbagai respon muncul, bahkan keputusasaan seolah merengkuh kami. Tuhan, pada hari Natal ini kami rindu kekuatan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Seperti Engkau lahir di dalam hati kami. Biarlah kami dimampukan untuk menghadapi segala situasi yang berat ini dengan benar. Bersabdalah dan tuntunlah kami ya Bapa. Di dalam nama-Mu saja kami menyerahkan hati kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari surat Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga keempat. Saya akan membacakan beberapa ayat mengikuti keempat ayat ini. Matius pasal 2, mulai dari ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 7 dan 8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ada satu bagian lagi firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita sekalian, yaitu dari Lukas pasal 2 ayat 17 hingga 20. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa
yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada Natal kali ini kita akan merenungkan satu tema, melanjutkan dari ibadah Natal yang tadi pagi telah kita ikuti bersama-sama, yaitu menjadi saksi Natal bagi dunia. Menjadi saksi Natal bagi dunia. Ayo, siapa yang sedang stres? Tadi saya ikut nongkrong di warung dan ternyata banyak yang stres. Baru 3 orang tadi yang saya temui. Itu baru di warung yang satu itu. Tapi ada di tempat-tempat yang lain juga banyak yang stres. Nah, Bapak Ibu yang saat ini juga mengikuti ibadah Natal ini, apakah Bapak Ibu dan saudara-saudara juga sedang stres? Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kita itu harus menjadi saksi Natal bagi dunia. Bagaimana kita bisa jadi saksi? Orang kita aja stres. Atau mungkin kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan untuk tahun ini Tuhan, berhubung ada pandemi, maaf ya Tuhan, saya tidak ikut merayakan Natal. Atau kita akan mengatakan, maaf Tuhan, Natalnya cuti saja. Untuk tahun ini saya tidak siap untuk menjadi saksi berita Natal. Karena saya sedang stres Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, sesungguhnya makna Natal bagi kita itu apa? Kalau kita melihat dalam bacaan tadi, ada 3 tokoh atau 3 yang mewakili. Ya. Nah, yang pertama adalah tokoh orang Majus. Orang-orang Majus itu kita baca di dalam Matius tadi, mereka datang dari jauh dan menemui Herodes. Nah, ini sudah ada 2 kelompok. Yang satu adalah orang-orang Majus dan yang satunya adalah Herodes. Lalu di dalam bacaan Lukas tadi kita melihat para gembala. Gembala ini mewakili satu kelompok orang lagi. Bapak Ibu, orang-orang Majus itu adalah kaum terpelajar. Mungkin termasuk kelompok elit. Kalau tidak, mana bisa mereka belajar seperti itu. Nah, kalau kita melihat yang ditemui oleh orang Majus itu, yaitu Raja Herodes. Wah, ini sih super elit. Enggak tahu pelit juga atau enggak, begitu ya. Tapi Herodes ini adalah orang nomor 1 di daerah itu. Tentu saja selain kaisar ya. Kita melihat bahwa Herodes ketika mendengar kabar tentang Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus, apa yang muncul di benaknya? Apakah dia bersuka cita seperti orang-orang Majus itu sampai mereka siap menempuh perjalanan yang cukup jauh? Tentu mereka harus membayar mahal. Tapi Herodes, orang nomor 1 di daerah itu, ya ketika mendengar berita tentang kelahiran Yesus, maka dia tidak ikut bersuka cita. Sebaliknya, dikatakan bahwa dia kaget sekali, terkejut sekali. Bahkan yang terkejut bukan hanya dia, tetapi dikatakan di situ bahwa yang terkejut adalah dia bersama dengan orang-orang yang ada di Yerusalem. Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Penggambaran Matius ini tentu saja tidak mengatakan bahwa semua orang yang ada di Yerusalem ikut terkejut begitu, tidak. Tetapi tentu saja yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang berkuasa atau mereka yang ada di pihak Herodes. Lalu kemudian kita melihat para gembala tadi.
Gembala tadi adalah orang-orang yang tersisih. Gembala tadi orang-orang yang kecil. Saya tidak tahu sekarang ini kira-kira gembala itu mewakili siapa. Tapi saya kira kalau kita menyebut atau memandang pada orang-orang kebanyakan, maka teman-teman yang driver ojol tadi, begitu, atau mungkin yang punya warung warteg tadi, maka mereka juga termasuk di dalam kelompok-kelompok yang saat ini pun mengalami kesulitan. Nah, ketika mereka melihat berita atau mendengar berita tentang kelahiran Tuhan Yesus, mereka justru bersuka cita. Maka secara garis besar kalau kita pilih, maka ada dua kelompok. Yang pertama adalah orang yang bersuka cita, yaitu kelompok orang Majus, kelompok gembala, sampai mereka rela jauh-jauh datang dan mengorbankan banyak sekali dana yang harus disiapkan gitu ya. Bahkan para gembala itu harus menitipkan domba-dombanya. Wah, kalau hilang ini resikonya besar, apalagi kalau mereka bukan pemilik, mereka harus menggantikan itu. Tetapi sebaliknya Herodes, orang nomor satu di situ, malah justru bukannya bersuka cita, tetapi dia menjadi geram, marah. Nah, ketika kita melihat orang-orang yang saat itu menyaksikan kelahiran Tuhan Yesus, lalu muncul dengan sikap-sikap seperti itu, maka kita langsung bisa menangkap mereka memaknai Natal seperti apa. Ada yang memaknai Natal sebagai berita sukacita, berita yang menggembirakan, berita yang membuat mereka seperti para Majus itu ya. Mereka membayangkan bahwa mereka akan datang di satu tempat dan menyaksikan kelahiran pemimpin baru. Kelahiran Mesias, kelahiran satu sosok atau tokoh yang bisa membebaskan. Begitu juga para gembala. Maka mereka rela menitipkan domba-dombanya dan mereka rela datang ke tempat itu. Bapak Ibu, ketika kita melihat sosok yang lain yaitu Herodes, ketika dia memandang makna Natal ini sebagai munculnya seorang pemimpin baru yang bisa menggantikan dia, mengancam dia, maka dia kemudian menjadi marah. Mari kita melihat sikap kita pada saat ini ketika kita merayakan Natal. Apakah kita memandang Natal ini sebagai sesuatu yang mengancam kita, yang membuat kita merasa tidak aman? Atau Natal ini justru membuat kita gembira. Karena apa? Karena hidup kita yang sudah kacau balau ini, hidup kita yang mungkin penuh dengan ketidakpastian ini ditebus dengan harga yang mahal, yaitu kelahiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita akan melihat bersama-sama mengenai isi kesaksian kita. Jadi kalau kita sudah memandang makna Natal itu dengan benar, atau paling tidak kita bisa memilah orang ini memaknai Natal seperti apa, maka kemudian isi dari kesaksiannya, pemberitaannya, itu pasti akan berbeda juga. Bagi orang yang memaknai Natal itu dengan baik, berita sukacita, membawa kebahagiaan, keberuntungan baginya, maka isi kesaksiannya itu juga berita sukacita. Maka kalau kita melihat bahwa orang-orang Majus dan gembala itu segera pergi menyembah bayi Yesus yang baru saja lahir itu. Kita melihat bahwa sukacita itu membuat mereka tidak sayang meskipun mereka harus mengorbankan harta, harus menempuh perjalanan yang jauh. Sebaliknya kalau Raja Herodes dengan kemarahannya, maka mereka mencari dengan segala upayanya kalau bisa tahu di mana persisnya bayi kecil ini lahir. Bahkan ketika orang-orang Majus itu tidak kembali kepadanya, Raja Herodes ini merasa diperdaya, maka kemudian dia marah dan dia menyuruh agar bayi-bayi yang berusia 2 tahun ke bawah itu dibunuh. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, isi kesaksian ini juga mempengaruhi warna emosi kita.
Kalau tadi saya mengatakan, apakah kali ini kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan saya cuti dulu ya. Untuk tahun ini enggak ada Natalan. Untuk tahun ini saya tidak mau menyaksikan Natal kepada siapapun. Karena apa? Karena saya merasa bahwa Natal ini menyakitkan saya. Bahwa pandemi ini membuat saya tidak lagi merasakan bahwa Allah menolong saya di tengah-tengah kesulitan ini. Kemarahan itu bisa muncul ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika kita merasa diperlakukan tidak adil dalam situasi seperti saat ini. Padahal kalau kita melihat Maria dan Yusuf pun juga tidak dalam keadaan yang beruntung pada saat itu. Karena itulah ketika kita memaknai Natal dengan cara yang salah, maka isi kesaksian kita, warna emosi kita akan didominasi sebagai hal-hal yang mengerikan. Bahkan orang-orang di sekitar kita boro-boro mau mendengar tentang berita sukacita dari kita. Mereka melihat kita dalam kesehariannya, emosi kita kacau. Hidup kita tidak menunjukkan rasa syukur. Isinya adalah kemarahan, dan kemarahan. Atau kalaupun itu tidak terekspresikan keluar, maka yang terjadi adalah dipendam ke dalam. Dan kita ini menjadi stres. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Natal ini sesungguhnya orang-orang di sekitar kita sedang menantikan. Ada sesuatu yang bisa kami dengar dari Anda. Dan itu menunjukkan bahwa kesaksian kita dinantikan dan hidup kita atau respon kita berkenaan dengan Natal ini. Itu akan menjadi sebuah kesaksian yang nyata. Hidup yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu mari pada saat ini kita bersama-sama merenungkan. Dampak apa yang sudah kita berikan bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah orang-orang hanya melihat bahwa hidup kita adalah hidup yang apatis, hidup yang pesimis, hidup yang diliputi dengan kemarahan, hidup yang hanya stres, dan stres? Kita seperti orang-orang yang tidak merasakan sukacita oleh karena Allah memelihara kita. Bahkan kita tidak seperti orang-orang yang hidupnya sudah ditebus. Apakah kita akan mengisi hari-hari hidup kita terus dengan perasaan dan sikap yang seperti itu? Mari kita ubah. Mari kita mendengar, setidaknya kalau kita berada di sekitar bayi Yesus pada saat itu, maka kita akan bisa mendengar bagaimana gembala itu datang lalu menceritakan ketika para malaikat itu mengunjunginya dan memberitakan kabar sukacita itu kepada mereka. Sampai-sampai Maria dan Yusuf yang mungkin saat itu sedang memikirkan, ini bagaimana caranya ya? Mungkin mereka harus membeli makanan begitu. Mungkin mereka harus berpindah tempat karena penginapan yang seperti itu. Apalagi ketika kemudian beberapa hari kemudian mereka harus berpindah tempat. Atau beberapa waktu kemudian mereka harus berpindah tempat. Karena mereka mendengar bahwa Herodes akan membunuh bayi-bayi berusia di bawah 2 tahun. Maria dan Yusuf yang kondisinya seperti itu. Tetapi kemudian ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh para gembala. Maka hati mereka diliputi sukacita. Mereka merasakan ada kekuatan baru. Hari ini biarlah kita bersama-sama merenungkan. Allah hadir melalui Natal ini. Allah ingin supaya hidup kita diubahkan. Ada sukacita, bukan kegeraman, kemarahan, bukan kepesimisan. Kita akan bersama-sama masuk di dalam saat hening untuk merenungkan bagaimana Tuhan berbicara kepada setiap kita. Mari kita bersama merenungkan. Isaiah chapter 9 verse 6. For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will be rest on his shoulders. And his name will be called
Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Shining, it is the night
keluarga damai yang terkasih. Natal saat ini sangat berbeda dengan Natal sebelumnya. Natal di tengah pandemi sama dengan Natal di tengah kesusahan. Kesusahan hidup tidak pernah kita minta, tetapi kita harus mengalaminya. Sebagaimana tadi kita sudah melihat tayangan bahwa betapa banyak orang-orang di sekitar kita mengalami kesusahan. Mungkin saat ini kita pun juga mengalami. Tetapi biarlah kesusahan hidup kita tidak menghalangi untuk kita terus menjadi saksi bagaikan lilin yang menerangi kegelapan. Biarlah kita boleh tetap terus berharap kepada Tuhan. Di tengah kesusahan kita, kita tetap masih bisa menghibur mereka yang susah. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, di tengah kesusahan hidup yang kami alami, karena ada pandemi, kami berdoa, kiranya Tuhan memberi kekuatan, sekalipun kami ini membutuhkan pertolongan, biarlah kami pun juga boleh menolong orang lain. Ketika kami membutuhkan penghiburan, kami pun masih bisa menghibur orang lain. Karena justru disitulah kami menjadi saksi Natal di tengah dunia yang sedang bersusah ini. Maka itu ya Bapa, kuatkan, teguhkan iman kami masing-masing. Sehingga perayaan Natal ini boleh memberikan satu semangat, memberikan satu kekuatan untuk kami menjadi saksi Natal bagi mereka yang membutuhkan. Terpujilah Engkau Bapa, kuatkan, teguhkan seluruh jemaat-Mu, keluarga besar GKI Dharma Permai. Sehingga Natal kali ini kami tetap masih bisa bersukacita di tengah segala kondisi yang sulit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, tibalah waktunya bagi kita untuk menyatakan rasa syukur kita di hari Natal ini. Seperti orang-orang Majus di dalam Matius 2 ayat yang ke-11, mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mereka mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah kita pun menjadi orang-orang yang juga rindu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita melalui hidup kita, melalui hati kita yang boleh dibukakan untuk menyambut kedatangannya. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita dengan kita menaikkan pujian Natal di hatiku. Tuhan, seperti
mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, seperti pujian yang kami nyatakan, kami rindu bahwa kami sungguh-sungguh merasakan indahnya Natal di dalam kehidupan kami. Di tengah setiap situasi dan kondisi yang ada, biarlah sukacita Natal boleh tetap kami rasakan. Itulah yang boleh membawa kami untuk menjadi orang-orang yang tetap dapat menyatakan rasa syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Untuk setiap kasih karunia dan juga anugerah yang terbesar ketika Tuhan boleh hadir di dunia ini bagi kami, yang boleh menyapa hati kami, yang boleh membawa kehidupan kami kepada keselamatan. Tuhan, itulah anugerah yang sungguh besar dalam hidup kami. Itulah Natal yang terindah dalam kehidupan kami. Tuhan, karena itulah kami juga membawa hidup kami memberikan yang terbaik melalui hidup ini sebagai ungkapan syukur kami. Dan saat ini kami mempersembahkan persembahan kami. Terimalah ya Tuhan, supaya persembahan ini menjadi persembahan yang boleh menyatakan kemuliaan nama-Mu. Inilah Tuhan yang menjadi seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana Pak Penatua? Sudah lega atau sekarang? Sudah terjawab segala persoalan yang menyebabkan hidup kita itu tidak menjadi saksi yang efektif bagi Tuhan. Benar Pak, tapi ya itu, kita harus mulai dari diri kita sendiri dahulu. Seperti jemaat mula-mula itu loh Pak. Iya. Sehingga kesaksian kita bisa menjadi efektif. Iya, betul. Jadi kalau kita mengutamakan saling mengasihi, mengutamakan persekutuan, wah semua beres, terlewatkan. Puji Tuhan. Searching for an answer, a ray of hope is a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer, he's the light and he light the way. His name is Jesus. He's the
Jemaat damai, kita bersyukur kita boleh merayakan hari Natal pada saat ini di dalam kasih anugerah Tuhan. Maka biarlah kita boleh tetap menjadi saksi Kristus di tengah dunia saat ini. Sekalipun di tengah segala keadaan yang sulit dan berat ini, tetapi biarlah kita boleh tetap menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita mengakhiri di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena di dalam kasih setiamu, kami boleh ada sebagaimana adanya. Di tengah segala kesulitan, keadaan yang berat saat ini, kami boleh mengucap syukur karena kami masih bisa merayakan Natal, sekalipun kami harus merayakan, tidak bisa berkumpul bersama di gedung gereja. Kami harus bersama-sama di rumah kami masing-masing. Tetapi kami boleh tetap merasakan sukacita Natal itu yang boleh menghiburkan kami, supaya kami juga boleh menghibur orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Maka biarlah berkat damai sejahtera Natal dari Allah Bapa, kasih Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dan hikmat Allah Roh Kudus menyertai setiap jemaat-Mu. GKI Dharma Permai, sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer, he's the light and the light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. The world is searching for an answer,